mengisi organisasi. Karena pada tahun 2026 kita akan melaksanakan MUPUS, dan menurut saya konsep penunjukan anggota tidak lagi mengikuti apa yang sudah dilakukan pada saat penentuan kepengurusan yang kelima ini. Ada dasar yang dijadikan sebagai tolak ukur saya bahwa kita menginginkan ADART ini, khusus yang berkaitan dengan rapat kerja, itu seharusnya 1 tahun sekali kita mengadakan rapat kerja. Isinya antara lain adalah menentukan program kerja. Karena rapat kerja atau program kerja itu tidak dapat kita lakukan, sebab yang dikatakan program itu tentunya harus ada duitnya, sehingga aturan yang ada di dalam anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga sampai dengan hari ini, bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, rapat kerja ini belum terjadi. Saya, kalau ada MUPUS, bila mana terjadi deadlock, berarti kita melakukan voting. Nah, voting itu saya terus terang saja tidak mau nanti dimenangkan oleh Kadin. Itu nggak mau saya. BPC ini akhirnya ketuanya orang Kadin. Ya kan, semuanya orang Kadin. Bukan kita meremehkan beliau-beliau ini, tidak juga. Tetapi di dalam rangka kita melaksanakan tugas kepengurusan sekarang ini, terus terang kita belum melihat kawan-kawan Kadin ini untuk turun serta. Setidaknya bertanya, BPC kira-kiranya apa yang saya bisa bantu? Kan itu saja sudah cukup. Atau mungkin BPC sendiri yang tidak mau turun ke mendekati Kadin. Saya pikir tidak begitu. Mereka adalah orang Kadin, benar, tetapi ada di BPC ini sebagai anggota. Tidak kemudian akhirnya BPC datang ke Kadin minta-minta agar supaya saya disediakan gedung untuk rapat, kemudian disediakan gedung untuk HUT tanggal 20 Mei itu gimana? Saya nggak mau. Itu yang saya waspadai, sehingga dengan demikian bila mana voting itu bisa dilaksanakan, harus juga dilaksanakan, maka seluruh anggota DPC Siliwangi yang ada di Jawa Barat itu semuanya adalah orang-orang yang memang mengabdi untuk BPC Siliwangi. Saya katakan tadi, mengabdi untuk BPC Siliwangi. Nah, dengan hal yang demikian, saya berpikir BPC Siliwangi ini tetap berada di bawah koordinasi dari para pensiunan plus dengan rekan-rekan yang memang mempunyai kepedulian kepada BPC Siliwangi seperti Ibu Imas inilah, dan itu latar belakangnya, sehingga kita punya waktu 2 tahun ini kita menggarap dari keanggotaan yang ada di Bandung Raya. Kemudian masalah kantor, kalau di Cimahi itu ada kantornya, nempel di Pabrik. Yang waktu kemarin sudah ada nama kantor DPC Siliwangi oleh Pak Kun sebagai ketua PPAD Pabrik
di Cimahi akhirnya nama BPC itu hilang. Kemudian Pak Fahri protes lah. Akhirnya dikasih lagi satu ruangan. Ya alhamdulillah. Kalau di Sumedang saya sudah ketemu dengan Pak Sumedang Ketua LPR itu Pak Trisno. Walaupun tidak ada plan BPC Siliwangi di sana, tetapi dengan Pak Trisno ini tinggal kita bikinkan plan BPC Siliwangi, nempel ke kantornya MPRI. Ketuanya Pak Trisno, ketua DPC Pak Trisno kan gitu. Nah, tinggal nanti disampaikan oleh kita kepada rekan-rekan ini untuk mengisi stafnya dulu. Kegiatannya tadi. Nah, yang kedua adalah tadi kita sepakat ya Bandung Raya dulu. Nah, yang kedua itu masalah pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ada tanah provinsi, ada tanahnya Kodam, kemudian proses ditawarkan juga oleh tanah yang ada di Indramayu ya. Iya. Tenaga masyarakat langsung tidak ada masalah lagi. Itu. Nah, satu lagi adalah tanah di tanah Yus di Tasik. Nah, dari 4 alternatif ini saya sudah bicara dengan Pak Eko. Pak Eko, kalau BPC punya modal, boleh nggak saya garap tanahnya Yus? Oh, silakan aja Pak Joko. Gitu. Sehingga dengan hal yang demikian, kita coba dulu melakukan peninjauan ke Tasik, ketemu dengan Ketua Umum Yayasan Universitas Siliwangi di sana. Nginep lah Pak, nginep nggak bayar. Ya. Siap. Nggak bayar, ditanggung oleh Ketua Yus, dan kemudian nanti kita tinjau ke lapangan. Ya. Ini hari katakanlah datang bicara dengan Pak Eko, kemudian dengan staf ya. Nah, esok harinya kita lakukan peninjauan langsung pulang ke Bandung. Nanti Mas mau ikut bersama dengan Harun kan ikut, ya kan? Nanti kita tentukan personil, nanti Ketua Yus yang akan menyediakan akomodasinya. Nanti baru dari situ kita coba meninjau kepada tempat-tempat yang lainnya. Ini upaya kita dalam rangka memperkenalkan BPT Siliwangi ke masyarakat Jawa Barat. Satu contoh saja, Yayasan BPT Siliwangi didirikan oleh BPT Siliwangi Pak. Tapi dengan berubahnya dengan kemudian akhirnya membentuk Universitas Perjuangan, Yayasan Universitas Siliwangi ini tidak bahwa saya yang mendirikan itu di dalamnya ada BPT Siliwangi. Itu. Saya nggak komentar, saya diam aja. Cuma saya katakan ke Pak Eko, kalau seandainya ada wisuda mahasiswa, tolong undang BPT Siliwangi. Kan itu. Hadirnya BPT Siliwangi ini memberi kesan pada dosen, kepada rektor terutama dengan para pembantu rektor, korek, plus dengan dekan, para pembantu dekan,
udah, ya kan? Nah, bahwa BPC Siliwangi ada. Tapi saya ketemu dengan satu dosen waktu kita jalan-jalan nengok keliling Universitas Keuangan. Ini siapa Pak Joko Pak dari BPC? Oh BPC, iya katanya ini punya juga nih Universitas Perjuangan ini punyanya BPC, ya kan gitu. Agak terhibur lah saya di situ gitu, agak terhibur. Nah dengan hal yang itu, saya berpikir kita hadir dulu lah, ya kan. Hadirnya itu melalui video atau kita hadir melalui upaya yang kita lakukan dalam rangka menggarap lahan pertanian yang ada di Tasik. Itu terpikir oleh saya, termasuk juga seminar-seminar yang setidaknya ada dua. Yang pertama adalah kegiatan dalam rangka pendidikan keluarga katakanlah begitu, walaupun isinya adalah semangat kebangsaan. Yang kedua adalah seminar Wangsit Siliwangi. Bukan hanya Wangsit Siliwangi, Pemprov itu atau dengan jajarannya pakai baju pangsi, pakai ikat seperti Pak Nam dengan Pak Hidayat, tetapi isi makna, arti makna dari Wangsit Siliwangi mereka nggak ngerti. Dan karena itu saya mencoba untuk membuat sebuah rencana kegiatan. Saya kira sementara itu dan yang jelas karena penggarap-penggarap yang ada adalah penggarap setempat, para petani setempat. Ketua DPC dengan anggotanya hanya sebatas mandor misalnya Pak. DPC itu tidak perlu harus langsung ke petani, tetapi nanyanya langsung pada ketua DPC yang ada di daerah. Udah sampai mana nih? Udah sampai mana nih? Hasilnya nanti kita coba lakukan sebuah kajian. Kalau penyediaan pupuknya BPC 1 hektar itu hanya 7 liter. Katakanlah kami 120, ya. Berarti kan 840 ya. Untuk 1 hektar. Nah, itu bayaran. Kalau kemudian untuk tani penggarapnya itu kan nggak mungkin kita akan menyediakan dana dari sejak ngagaru, tanam padi, ngarambe, kemudian sampai pemberian pupuk. Itu kan harian, ya kan, harian. Nah, biasanya mereka terjebak di pelaku-pelaku hijau. Saya kira gambaran sementara itu nanti tentang pembagian atau bagaimana dana ini memang di dalam aturan Singapura itu 30% untuk kepentingan organisasi kebutuhan ATK kantor, yang 20% untuk kepentingan kegiatan yang mendukung organisasi. Nah, kegiatan ini kita tentukan sekarang ini. Sehingga nanti pada saatnya katakanlah kita ditanya ada masalah, bikin aja spanduk kerjasama dengan BPC, dengan YUS, pertanian padi huma, coprek, sebarkan aja ke medsos, kan gitu. Betul. Nanti dari medsos ini kan nanti akan istilahnya di share gitu. Yang mudah-mudahan dengan hal
yang begitu. Kita juga akan undang nanti mungkin dari ambil pertanian setempat, ya kan, Tasik gitu. Nanti kesbangkolnya kesbangkol Tasik, dan tapi mereka nanti kan lapor juga ke provinsi bahwasanya kita bisikin Pak ini tidak sama antara apa programnya BPT Ulangi yang didukung anggaran dari provinsi bahwa ikut serta ajarkan mereka oh yang memang benar apalagi nanti hasilnya adalah di luar perkiraan harapannya seperti itu. Saya kira itu yang kami simpulkan.